Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sekolah pasar modal. Oke, untuk yang pertama, di sini kita dari kelompok 1 ada saya sendiri Ahmad Jidan Arifin, ada Amanda Rizkika dan Angger Danu. Kemudian apa aja sih yang bakal kita bahas di dalam pasar modal ini? Satu, ada pengertian pasar modal. Yang kedua, jenis-jenis pasar modal. Yang ketiga, manfaat pasar modal. Selanjutnya, tujuan pasar modal, fungsi pasar modal, dan terakhir contoh dari pasar modal. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat atau mekanisme di mana individu dan organisasi dapat memperdagangkan sekuritas keuangan seperti saham, obligasi, instrumen derivatif. Pasar ini berfungsi sebagai sarana untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan dana atau emiten dengan pihak yang memiliki dana atau investor, serta menyediakan likuiditas bagi para pelaku pasar. Nah, dari pengertian pasar modal ini bahwa menjelaskan di mana tempat atau mekanisme itu dalam organisasi dapat memperdagangkan sekuritas keuangan, saham, obligasi ataupun instrumen derivatif seperti di pasar uang. Yang kemudian ada jenis-jenis pasar modal, yaitu pertama, berdasarkan tahap perdagangan, berdasarkan waktu penyelesaian, dan yang terakhir berdasarkan lokasi. Oke, di sini saya mau menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis pasar modal ini. Yang pertama, berdasarkan tahap perdagangan. Jenis-jenis pasar modal dari berdasarkan tahap perdagangan ini, kita bisa melihat bagaimana atau apa suatu emiten ini bisa memperdagangkan dari suatu instrumen pasar uang tersebut. Yang kedua, berdasarkan waktu penyelesaian. Kadang kita itu disuruh untuk yang namanya kapan sih kita akan menyelesaikan atau kapan sih kita ini bisa bertahan dalam pasar uang tersebut atau pasar modal tersebut. Kemudian yang terakhir, berdasarkan lokasi. Dan kalau berdasarkan lokasi ini, kita bisa melihat dari emiten atau perusahaan yang kita tuju untuk yang kita jadikan objek dari pasar modal tersebut. Kemudian ada berdasarkan tahap perdagangan. Yang pertama ada pasar perdana atau primary market. Jadi di pasar ini sekuritas diterbitkan dan dijual untuk pertama kalinya kepada investor oleh perusahaan atau pemerintah. Nah, jadi kalau di pasar perdana atau primary market ini, sekuritas ini diterbitkan oleh tadi pemerintah atau emiten atau perusahaan ini pertama kalinya untuk investor. Dan ini adalah tempat di mana emiten mengumpulkan dana langsung dari publik melalui penawaran umum perdana atau IPO, Initial Public Offering, atau penawaran sekunder jika perusahaan sudah terbuka besar. Seperti itu.
Jadi seringkali kalau kita lihat di bursa efek itu ada beberapa perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang sudah sudah terbuka, jadi sahamnya bisa diperjualbelikan di pasar modal. Kemudian pasar sekunder atau secondary market. Di pasar sekunder, sekuritas yang sudah diterbitkan sebelumnya diperdagangkan di antara investor. Bursa efek adalah contoh dari pasar sekunder, di mana saham dan obligasi diperdagangkan setelah IPO. Di sini investor dapat menjual atau membeli sekuritas dari investor lain. Nah, maksud dari yang pasar sekunder ini adalah ketika perusahaan sudah berada di IPO atau sudah sahamnya untuk bisa diperjualbelikan, dia menaruh dalam website bursa efek ini, di mana saham obligasi perusahaan tersebut diperjualbelikan setelah IPO tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, jenis pasar modal berdasarkan waktu penyelesaian. Di sini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pasar tunai atau cash market. Di pasar tunai ini, sekuritas dibeli dan dijual dengan pembayaran penuh pada saat transaksi. Biasanya, penyelesaian dilakukan dalam waktu 2 hari kerja setelah tanggal perdagangan. Yang kedua yaitu pasar berjangka atau forward market. Di pasar ini, pembelian dan penjualan sekuritas dilakukan dengan perjanjian untuk penyelesaian di masa depan pada harga yang telah disepakati. Contohnya adalah kontrak berjangka dan opsi. Selanjutnya yaitu jenis pasar modal berdasarkan lokasi. Dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada pasar domestik atau domestic market, di mana tempat perdagangan sekuritas yang hanya mencakup emiten dan investor dari dalam negeri. Pasar domestik biasanya diatur oleh regulasi nasional. Yang kedua yaitu pasar internasional. Tempat perdagangan sekuritas yang melibatkan emiten dan investor dari berbagai negara. Pasar ini seringkali melibatkan peraturan lintas batas dan menawarkan kesempatan untuk diversifikasi internasional. Selanjutnya yaitu ada manfaat pasar modal, yaitu yang pertama investor dapat mengambil alih kepemilikan perusahaan. Pasar modal ini memungkinkan investor untuk membeli saham perusahaan. Dengan memiliki cukup saham, investor dapat mempengaruhi atau bahkan mengendalikan perusahaan tersebut, memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional. Yang kedua yaitu sebagai wahana investasi bagi para investor. Di pasar modal ini menyediakan berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana yang memungkinkan investor untuk menempatkan dananya dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Ini bisa memberikan alternatif investasi selain menabung di bank atau berinvestasi di properti. Yang ketiga yaitu memberi jalan untuk membangun jaringan bisnis baru. Melalui pasar modal, perusahaan dan investor dapat berinteraksi secara langsung. Perusahaan yang terdaftar di bursa seringkali menarik perhatian investor dan mitra bisnis potensial, yang dapat membuka peluang untuk kolaborasi, investasi baru, dan pengembangan jaringan bisnis yang lebih luas. Yang terakhir yaitu sebagai sumber pendapatan negara. Pasar modal juga berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak dan biaya lainnya. Misalnya, setiap transaksi saham biasanya dikenakan pajak. Selain itu, perusahaan yang terdaftar di bursa saham harus membayar berbagai biaya seperti biaya pendaftaran dan biaya tahunan kepada bursa, yang semuanya berkontribusi terhadap pendapatan negara. Nah, berikutnya ada tujuan pasar modal. Yang pertama, memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, melalui pasar modal, individu dapat memberikan saham dan menjadi pemilik sebagian dari perusahaan ini, memberikan mereka hak atas dividen dan hak suara dalam keputusan penting perusahaan. Kepemilikan saham ini memungkinkan masyarakat untuk
mendapatkan penghasilan pasif seperti dividen dari saham dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi investor. Yang kedua ada berpartisipasi dalam tata kelola perusahaan. Pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS yang memungkinkan mereka berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan kekayaan. Kenaikan nilai saham dari waktu ke waktu dapat meningkatkan kekayaan individu. Yang kedua, memberikan peluang atau kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan. Yang ketiga, memberikan peluang kepada pelaku bisnis untuk memperoleh sumber modal dalam rangka melakukan ekspansi. Selanjutnya ada fungsi pasar modal. Yang pertama, sebagai sarana meningkatkan pendapatan negara. Pasar modal berperan dalam meningkatkan pendapatan negara melalui berbagai mekanisme seperti pajak dan retribusi, privatisasi BUMN, dan penerbitan obligasi pemerintah. Yang kedua ada sebagai sarana pemerataan pendapatan. Pasar modal juga membantu dalam pemerataan pendapatan dengan cara yang pertama yaitu partisipasi publik. Pasar modal memungkinkan beberapa lapisan masyarakat untuk berinvestasi dalam saham dan obligasi, sehingga mereka dapat menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi dan keuntungan perusahaan. Ini juga membantu dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih merata di antara masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana meningkatkan pendapatan negara. Fungsi ini telah disebutkan sebelumnya untuk menekankan kembali seperti penerimaan dari pajak. Transaksi ini meningkatkan pendapatan negara melalui berbagai jenis pajak yang dikenankan pada transaksi dan keuntungan dari investasi. Yang kedua ada privatisasi dan penjualan aset. Dengan memanfaatkan pasar modal, pemerintah dapat menjual aset atau saham di BUMN untuk meningkatkan pendapatan sekaligus meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan milik negara. Ketiga yaitu ada obligasi pemerintah. Nah, penjualan obligasi pemerintah kepada investor dan internasional melalui pasar modal memberikan sumber pendanaan yang penting untuk proyek-proyek pembangunan dan pengelolaan fiskal. Next. Nah, berikut adalah contoh pasar modal di berbagai negara. Seperti di Indonesia, ada Bursa Efek dan New York Stock Exchange, London Stock Exchange, Tokyo Stock, Shanghai Stock, dan Hong Kong Stock. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam berkata, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.